Bencana bukan akhir segalanya. Pada tahun itu, masih sangatlah sederhana bagi masyarakat sekitar di Momere. Di kota tersebut terangkai sebuah keluarga kecil dengan kesederhanaannya, memiliki 6 keluarga, yakni 1 ayah, ibu beserta 2 anak lelaki dan 2 anak perempuan. Pada zaman itu, berusaha mendapatkan uang untuk melanjutkan setiap hari harus dengan bekerja keras. Sang ibu hanyalah ibu rumah tangga dengan pekerjaan sampingan menjaga usaha toko miliknya bersama suaminya. Terkadang untuk menambah penghasilan, untuk menyekolahkan keempat anaknya, sang ibu membuat kue untuk dijual di depan tokonya. Sebagai anak yang berbakti, mereka sering membantu sang ibu dalam membuat kue, menjaga toko dikala sang ibu sibuk, serta meringankan beban pekerjaan rumah. Ayahnya yang bekerja menjadi supir mobil pada saat itu seringkali tidak ada di rumah dikarenakan tuntutan kerjaannya. Sehingga waktu ia pulang selalu menghabiskan waktu bersama keluarganya. Tahun itu bencana tak terduga mengguncang Flores, NTT. Guncangan gempa bumi ini terasa hingga bagian Momere. Gempa 1992 dengan kekuatan 7,5 merupakan golongan guncangan yang besar sehingga membuat kerugian yang sangat tinggi hingga merobohkan setengah bagian rumah keluarga ini. Segala kerugian serta kehilangan harta benda tidak ada artinya daripada kehilangan keluarga. Suatu kejadian yang tidak dapat dijelaskan secara baik dalam tugas ini. Setelah kejadian guncangan hebat, masih terdapat gempa susulan yang membuat panik satu kota tersebut. Para masyarakat memutuskan untuk tidur di jalanan daripada di dalam rumah karena mungkin saja dapat tertimbun reruntuhan jika terdapat goncangan gempa berikutnya. Pada saat itu, makanan dan minuman kekurangan pasokan, namun beberapa toko yang dapat menjual barang dagangannya memajang serta menjualnya di emperan jalan, termasuk keluarga tersebut karena memiliki usaha berupa toko sembako. Mereka menyuguhkan dagangannya walaupun masih dalam kesedihan, tanpa sedia berlarut-larut, walaupun masih di dalam benak hatinya keluarganya tidak dapat dirasakan, tidak ikhlas dan sedih, namun ini sudah menjadi takdir Tuhan yang tidak dapat kita lawan. Menyuguhkan dagangannya dengan bertiga, membuka usahanya kembali untuk memulihkan ekonomi dari gempa 1992 yang menyebabkan kira-kira 2.500 orang meninggal itu. Setelah bertahun-tahun melewati bencana yang harus membuat mental serta hati yang down tersebut, mereka harus tetap berusaha dengan keadaan yang sangat dapat dibilang sederhana, mengganti tugas mama saya yang sekarang mengurus urusan rumah serta paman saya yang mengurus usaha toko tersebut. Segala usaha dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan atas bantuan Tuhan setelah melewati bencana serta memiliki rezeki lebih setelah ujian yang telah dilewatkan. Pada tahun 2000-an, ekonomi keluarga telah membaik, bahkan dikatakan lebih dari cukup. Setiap tahunnya akan melaksanakan peringatan hari tersebut. Banyak hal yang dilewati pada tahun-tahun sebelumnya untuk tetap ada dan hingga berada di saat ini, jauh dari kesusahan bahkan berkecukupan. Semua tidak datang sendiri melainkan harus ada upaya serta kerja keras untuk melewatinya. Melewati masa susah dengan penuh syukur dan sabar adalah kuncinya tanpa harus gengsi serta merasa malu karena itu bukanlah kekurangan maupun kelebihan yang dapat kita syukuri karena itu merupakan sebuah ajaran bagi kita agar selalu berusaha serta bersyukur kepada Sang Pencipta. Membangun kembali sesuatu yang telah hancur tanpa tersisa bukanlah hal yang dapat dilakukan dengan gampang. Semua membutuhkan jerih payah kerja keras dengan tekun dalam menghadapi masalah, bukan hanya lari dari masalah tersebut, dan bukan hanya tentang materi maupun ekonomi, melainkan kesehatan akal sehat serta mental yang menuntun kita kembali pada masa jaya. Dan itu semua dapat kita hasilkan dan dapat kita contoh, agar kelak tidak mudah menyerah dalam menghadapi masalah.
Sekian cerita inspiratif yang saya bawakan kali ini. Semoga kita dapat menjadikan ini adalah pacuan contoh untuk kehidupan kita kelak nantinya.